Merdeka Baterai Material atau kode sahamnya MBMA telah rilis laporan keuangan kuartal 1 2024 tepatnya di kemarin, dan hasilnya sangatlah luar biasa, sangatlah bagus yang capai profit ya di kuartal 1 ini. Nah, bagaimana? Nah, akan saya ulas di video kali ini. Jadi, tonton sampai selesai tentang kuartal 1 2024 laporan keuangan dari MBMA. Check this out. Saya tag video ini di jam 13.17 tanggal 4 Juni 2024. Nah, ini keterbukaan informasinya yang mana MBMA ini rilis kemarin malam ya, 3 Juni jam 18.05 laporan keuangannya, dan hasilnya itu kalau kita lihat net income-nya 58 M. Oke, revenue-nya itu 7 triliun. Ini aslinya perusahaan baru hitungannya yang berada di Bursa Efek. Mereka baru 2023 18 April, jadi baru 1 tahun listing ya. Baru 1 tahun listing, dan IPO price-nya itu di 795, sedangkan sekarang di 695. Jadi kalau based on harga kemarin listing ini turun sudah ya. Udah turun. Oke. Kita lihat laporan keuangannya. Laporan keuangan dari MBMA nih. Ini kalau kita lihat asetnya oke, ini semua data disajikan dalam dolar Amerika. Asetnya itu 3 miliar dolar. Kalau kita hitung USD to EDR itu sekarang di 16k ya kalau nggak salah. Ya, 16k. Jadi kalau kita hitung ya 3,2 miliar. Ya, kita kali aja. 3302556876 kali dengan 16.000. Hasilnya adalah juta, miliar, triliun, 52,8 triliun asetnya. Gede banget, 52 triliun. Oke, yang mana liabilitasnya itu ada 960 juta. Oke ya, sisanya itu ekuitas 2,3 miliar dolar Amerika. Oke, kalau kita lihat terlebih dahulu lah ya dari kasnya. Kasnya ini 285 juta, kalau dibandingkan akhir tahun turun tipis. Ini saya suka ngecek ya kasnya ya. Saya mau lihat apakah kasnya ini dalam bentuk kas aja atau mereka putar juga ke deposito gitu. Oke, ternyata itu ada deposito cuman hanya sekitar 6 juta saja, dan ini minor, kecil banget. Oke, dengan imbal hasil itu senilai 5,08 sampai 5,09, dibandingkan tahun lalu lebih turun ya secara imbal hasil, tapi secara nominal lebih gede sih. Mereka naruhnya di Bank of China Hong Kong Limited. Oke, itu terus mereka punya persediaan ya, persediaannya turun juga dibandingkan akhir tahun 200 juta. Oke, barang jadi ada 99 juta. Oke, bahan baku ada 59 juta. Terus bahan pembantu untuk proses produksi 23 juta, dan bahan pembantu dan suku cadang 18 juta. Oke, kita lihat ke atas. Saya selanjutnya liabilitas seringnya ngecek itu hutang berbunganya. Nah, kita lihat di sini hutang berbunganya itu kan ada ini pinjaman dan kredit fasilitas bank itu 79 juta. Ini bisa di cover dalam jangka pendek dengan kasnya doang. Oke, aman. Nah, kalau jangka panjangnya, nah ini pinjaman kredit fasilitas bank 282. Kalau dari pemegang saham enggak lah ya. Oke, itu. Nah, ini kita cek ya di note 19. Pinjaman dari pemegang saham itu apa? Pinjaman ini awalnya bermaksud untuk melakukan pembayaran lebih awal atau pokok pinjam berdasarkan surat pembayaran atas ini, oleh karena itu tidak dapat saldo terutang. Oke, para pemegang saham ZHN bersama-sama akan menentukan sehubungan dengan tujuan penggunaan pinjaman tahap 2. Para pihak sepakat pinjaman dari SHPL dapat diberikan kepada ZHN paling lambat 5 hari kerja setelah terpenuhi persyaratan pendahuluan. Oke, tanggal jatuh tempo bayaran 5 tahun setelah tanggal efektif.
Oke, rata-rata suku bunga SOFR setiap periode bunga yaitu satu bunga pada tanggal jatuh tempo, dua rata-rata bunga margin 4,75%. Oke, ini kecil sih secara nominal. Pinjaman terhadap pemegang saham termasuk kecil sih. Bunganya ya under 5%. Tapi kita hitung aja. Jadi jangka panjang kalau di total ya 160 tambah 282 400 ya 442 juta US dollar. Kalau kita lihat secara kasnya untuk nge-cover hutang jangka pendek aman, tapi untuk nge-cover keseluruhan nah ini PR. Hutang berbunganya ya PR, tapi secara keuangan keseluruhan ini masih aman sih menurut saya, karena di total ya semua liabilitas kan 960 juta. Masih oke, masih aman karena aset lancarnya ini sendiri kalau semua dicairkan dalam jangka waktu pendek itu 883, belum ditambah aset tidak lancar ini kalau dicairkan juga. Terus kita cek juga aset tetapnya juga bertambah ya dari akhir tahun, sebelumnya 1,414 miliar US dollar, sekarang 1,462, jadi ada kenaikan. Jadi secara kesehatan MBMA ini bagus sih. Terus pendapatan, nah ini pendapatannya luar biasa ya, naiknya signifikan. Sebelumnya hanya 142 juta, sekarang 444. Kalau kita rupiahkan ya, kita kurskan, kita kali dengan 16.000, itu hasilnya adalah juta miliar 7,1 T, gede banget ini. Dan mereka beralih ke positif, sudah menjadi positif 3,6 juta US dollar. Jadi sudah dapat net profit ya, sebelumnya merugi. Kalau kita hitung di sini secara rupiah itu mereka untung 58 miliar. Sebelumnya merugi 7 juta US dollar. Itu sih. Nah, di sini saja sudah menjawab ya. Terus imbal hasil pendapatan keuangan di sini juga bertambah lumayan signifikan menurut saya. Bahkan sebelumnya hanya penghasilan keuangannya 391.000, sekarang 1 juta US dollar ya. Padahal secara biaya keuangan nah ini lebih kecil. Nah, ini PR. Biaya keuangan tahun lalu itu 11 juta, sekarang hanya 91,9 juta. Nah, ini PR. Pendapatan lain-lain juga naik jauh. Ini ada hal-hal banyak yang positif sih menurut saya. Terus tahun lalu nggak ada pemasaran, beban nggak ada. Nah, ini aneh ya. Tahun lalu nggak ada beban penjualan dan pemasaran. Oke, itu. Sekarang ada, terus beban administrasi. Nah, ini kita cek ya di note 24 sampai 28 sampai pendapatan lain-lain. Note 24 sampai 28. Oke, 24 kalau kita cek pendapatannya ini hanya sebatas gini, pendapatan usaha bla 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 bla. Tapi ini di bawah bisa dijelaskan per segmentasi pasarnya. Oke, kita cek dulu pendapatan neto. Nah, ini tadi saya sudah sempat search ke bawah. Pendapatan. Oke, pendapatan usaha. Nah, ini pendapatan usaha, ini kita tahu. Nah, persegmentasi pasarnya yang membuat wow banget itu adalah kenaikan dari pendapatan dari tambangnya ya. Dibagi menjadi dua ya, yaitu pendapatan di luar segmen dan pendapatan antar segmen. Nah, ini aja pendapatan usaha untuk sektor tambang itu sudah 12 juta. Sedangkan tahun lalu itu nggak ada, 0. Tahun lalu hanya manufacturing aja, yaitu 142 juta. Sedangkan tahun ini manufacturing sendiri sudah naik 435 juta sendiri. Jadi ini hal yang oke. Nah, kalau kita lihat seperti ini, secara profil perusahaan ini aslinya didirikan kapan sih? Nah, pertanyaannya kan itu. Nah, ini kita bisa baca. Kita bisa baca ke atas dulu informasi tentang ini pendirian. Oke. PT Merdeka Baterai Material didirikan berdasarkan akta pendirian perseroan pada tanggal 20 Agustus 2019.
Jadi aslinya perusahaan ini pun juga tercatatnya secara pendiriannya itu baru lah, belum ada ya 5 tahun, kurang dikit lah. Oke. Pada bulan April 2023, oh ini belum, sebelum IPO ya. Sebelum IPO, oke, kantor udah, entitas induk. Oke, ini ke atas lagi. Akta pendirian perusahaan diumumkan pada 2022. Oke, dengan perubahan terakhir akta bla bla bla. Oke, untuk memutuskan menyetujui peningkatan modal ditempatkan di store dan di store perusahaan yang semula 9,23 miliar triliun 9,6 T menjadi 10,7 T. Perubahan anggaran dasar ini diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Oke, yang berita ini sudah 2024 yang telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia pada nomor 4 tanggal 12 Januari 2024. Pada April 2023 perusahaan melakukan penawaran IPO. Oke, sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar, lingkup kegiatan usaha perusahaan adalah berusaha dalam bidang perusahaan holding dan konsultasi manajemen lainnya. Oke, ini entitas induk langsung perusahaan adalah Merdeka Energi Nusantara dan entitas induk terakhir perusahaan adalah MDKA, Merdeka Copper Gold Tbk. Jadi ini Merdeka Copper, di bawahnya itu adalah Merdeka Energi Nusantara, baru di bawah Merdeka Energi Nusantara itu adalah MBMA ini. Nah, kalau kita cek di sini cara profil nih kepemilikannya Merdeka Energi Nusantara 50%. Jadi gitu. Oke. Ini termasuk perusahaan baru ya kalau kita lihat ya, karena terlihat tadi dari pendapatannya sendiri luar biasa di tahun ini, tiba-tiba naik drastis ya, karena dari pertambangan baru menghasilkan cuan. Itu sih baru menghasilkan cuan. Sebelumnya tidak mendapatkan apa-apa di tahun lalu. That's why adanya kenaikan yang signifikan gitu. Nah, ini beban pokok pendapatan naik drastis, make sense ya. Make sense karena ya secara omset juga naik. Terus beban usaha juga naik juga. Operasional, karyawan bahkan turun ya. Nah, biaya operasional yang naik. Oke, terus ke bawah biaya keuangan. Nah, ini tahun lalu 11 juta, gila banget. Untuk bayar bunga pinjaman yaitu 11,7 juta. Sekarang hanya 1 juta. Nah, ini hal yang bagus, perusahaan makin bisa meminimalisir pinjaman ya. Bunganya ini udah yang dibayarkan udah kecil. Jadi ini bisa dikatakan tahun lalu ini tenornya udah dekat, makanya bayar bunganya gede banget. Bisa saja seperti itu. Oke, nah bisa dicek terlebih yang detail ya. Oke, pendapatan lain-lain bersih tahun lalu hanya 591.000, sekarang 2 juta. Nah, ini ada selisih kurs 1,2. Let's say kita kurangkan 1, let's say kita bulatkan lah 1,3, dikurangkan aja. Karena ini just akuntansi aja sih. Pendapatan sewa oke dapat, oke kurangi 1,3 juta. Nah, itu aslinya net profitnya segitu. Oke, net profitnya segitu, kita kurangi saja yang mana tadi dari pendapatan lain-lain ada selisih kurs. Ya dari sini ini kurangi 366,969 kurangi 1,3 juta. Oke, aslinya sekian pendapatannya 2,3 juta US dollar. Oke, itu kita kalikan dengan 16.000 ya senilai 37 M. Oke, itu arus kasnya kalau kita cek di sini aktivitas operasi ya positif, oke benar. Ya karena dari aktivitas penerimaan pelanggan aja naik drastis. Aktivitas investasi keluar 91 juta kalau di total US dollar. Untuk beli aset tetap 90 juta US dollar. Oke, aktivitas pendanaan dapat 53 juta US dollar uang masuk secara keseluruhan, karena ada beberapa yang masuk dari bank 80 juta dan 22 juta itu DP penyertaan modal entitas anak dari kepentingan non pengendali. Oke. Itu sih biaya pinjaman dan lain-lain. Pembayaran pinjaman dari pemegang saham ini ada. Jadi itu, dan so far ini bagus. Menurut saya as along ini MDKA punya cikal bakal yang bagus banget ya. Karena kenaikannya pasti akan bisa lebih growth
lagi sih. Itu sih kalau saya melihat di situ. Terus kalau kita cek corporate actionnya, mereka itu RUPS belum pernah RUPS ya, historikalnya belum ada. Jadi tahun ini belum melakukan RUPS. Kapan? Berdasarkan laba 2023 ya. Kalau dia mereka baru IPO 2023, harusnya 2024 ini belum ada RUPS kalau nggak salah ya, karena mereka rilisnya kan sebelum 2023, ibaratnya udah kelewat kuartal satunya kalau nggak salah, seperti itu. Jadi menurut saya hal yang bagus untuk si si MBMA ini. Cuman jeleknya di sini net profit marginnya kecil banget. Nah, kita cek dulu ya tadi secara laporan keuangan, net profitnya tadi cuannya itu kan di angka 2 juta ya. Oke, mana? Let's say 3666, salah kebanyakan 6, 969 dibagi dengan omsetnya 43 kali, 23 kali, 921. Net profitnya kecil banget, 0,2. Nah, itu salah satu hal yang menurut saya sangat disayangkan ya. Net profit marginnya kecil banget, masih 0,83 ya, karena menurut saya nih perusahaan belum optimal ya dan baru. Jadi sangat menarik laba 2024 kalau dibandingkan 2023. Janganlah kaget kalau sangatlah cemerlang. Ada satu lini bisnis yang baru mendapatkan cuan di tahun ini. Jadi itu dan make sense. Nanti kalau sudah jalan let's say 3-5 tahun baru kita tahu ya menakar net profit margin mereka itu berapa di rata-ratanya. Oke. Jadi itu yang bisa saya ulik tentang MBMA. Jadi sudah terjawab apa yang membuat labanya naik signifikan, yaitu tadi ada pos yang baru mendapatkan income di mana tahun lalu nggak ada, yaitu sektor lini bisnis pertambangan. Jadi itu semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.